Shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan, saya tampilkan satu gambar. Menurut Bapak Ibu itu gambar apa? Apa tuh? Iya, serigala berbulu domba. Nah, Pak Bu, kalau kita mendengar istilah serigala berbulu domba, itu artinya apa ya? Halo? Kepalsuan. Iya, kan sudah ada di situ. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau bicara ada sesuatu yang palsu, pasti ada yang asli. Ya. Kalau ada yang asli, pasti ada yang palsu. Orang Indonesia itu paling suka beli sesuatu yang palsu. Yang murah. Iya, yang murah, yang penting bisa dilihat orang dan bisa dibuat pamer. Nah, itu palsu. Nah, Bapak Ibu, yuk kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang pertama ayat 6 sampai yang ke-8. Ya. Galatia pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Sudah menemukan Bapak Ibu? Yang nggak bawa Alkitab sudah hafal ya? Sudah hafal. Jangan asli, tidak palsu. Ya? Sudah? Ya. Kita akan buka Galatia 1 ayat 6 dan 8. Saya baca, Bapak Ibu boleh mengikuti di dalam hati. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Anatema, terkutuklah dia. Pak Bu, ternyata mulai apa pertama kekristenan itu lahir, mulai di situ juga tumbuh apa yang disebut dengan Injil yang palsu. Di samping Injil yang diberitakan oleh rasul-rasul, Injil itu artinya kabar baik. Kabar baik tentang apa? Tentang Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, Yesus yang naik ke surga, dan Dia akan berjanji Dia akan turun yang kedua kalinya. Dan itu isi daripada berita baik atau Injil yang asli. Tetapi Bapak Ibu, jemaat di Galatia dihebohkan dengan munculnya guru-guru palsu. Kalau saya tarik zaman sekarang, pendeta-pendeta palsu, pendeta-pendeta kejadian. Gak sekolah gak apa, tiba-tiba jadi pendeta. Nah, itu maksudnya. Nah, ternyata mengajarkan Injil yang lain. Injil yang lain itu seperti apa sih isinya? Tentunya Injil yang lain itu isinya bukan tentang Kristus. Ya, bukan Kristus yang telah mati, bukan Kristus yang telah bangkit, bukan Kristus yang naik ke surga dan akan datang kembali. Tapi berita Injil yang disebut Injil lain atau Injil palsu, isinya berkenaan sesuatu yang mengenakkan telinga. Dari dulu kekristenan diperhadapkan dengan Injil palsu. Bagaimana dengan zaman sekarang? Yuk kita lihat Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu pendeta ini? Halo? Ibu-ibu, tahu nggak pendeta ini? Gak ngerti
ngerti, Bapak Ibu punya gadget seperti ini, Bapak Ibu buka untuk apa? Shopee? Bukalapak? Aduh, Pak Bu. Kalau kita sebagai orang Kristen cuma kerjaannya sedikit-sedikit Shopee, apalagi tanggal baru seperti Shopee, Bapak Ibu, kita tidak akan bisa mengukur sejauh mana kehidupan rohani kita. Ini lagi gencar loh Bapak Ibu. Kristen progresif menggunakan istilah Kristen bagus, tapi di situ ada embel-embelnya progresif. Sebenarnya kata ini bagus. Progresif itu artinya bertumbuh. Kalau bertumbuh rohaninya, imannya ke arah Kristus, itu bagus. Tapi seperti apa ajarannya Pak Bu? Kristen progresif itu sekitar 1800 tahun ya lahirnya. Ini merupakan bentuk yang berbeda sekalipun isinya sama. Cuma esennya aja beda. Jadi abad yang ke-18 itu sudah muncul aliran liberal. Dan secara ini di abad yang ke-21 muncul lagi sekitar tahun ya masuk di Indonesia 2014 dan pendirinya adalah yang bernama Bro Adams. Dia adalah seorang pastor ya dari Amerika, episkopal, gereja episkopal, dan dia mendirikan apa yang disebut dengan Kristen progresif. Di Indonesia 2014 itu mulai berkembang sampai sekarang. Dan di Amerika Serikat itu dari tahun 1900 ya 14-an sekitar itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini menjadi sebuah pertanyaan. Karena ini lagi booming dan anak-anak muda yang banyak direkrut. Banyak anak-anak muda yang digait, banyak anak-anak muda yang dipengaruhi. Kenapa demikian anak-anak muda? Karena anak-anak muda sedang berpikir keras tentang siapa si Tuhan itu. Anak-anak muda berusaha memikirkan bagaimana setelah kematian itu mau pergi kemana. Dan ini merupakan sebuah kesempatan bagi gerakan Kristen progresif ini untuk berkembang di Indonesia. Pak Bu, sebagai orang tua, Bapak Ibu harus mengerti masalah ini. Kalau enggak, jangan-jangan anak-anak kita sudah berpengaruh. 2 minggu yang lalu, secara pribadi, ini pendeta Brian Siwarta, Pak Bu, ini pernah berdiskusi dengan seorang Habib. Ya, siapa namanya? Habib Jabbar. Ya, ketika mencuat dalam dialog itu, dia menyampaikan sebuah ajaran-ajaran yang tentunya tidak sesuai dengan Alkitab atau yang disebut dengan Injil lain. Saya WA pribadi, chat pribadi, saya bilang seperti ini. Kan sesama pendeta kan gitu kan. Saya bilang, Pak Pendeta, kalau Bapak tidak mengerti ajaran ortodoksi, ajaran rasuli, lebih baik Bapak gak usah menyampaikan di ranah publik. Itu sangat berbahaya. Dan saya katakan, Bapak sudah menjadi penyesat bagi generasi sekarang. Kenapa demikian? Karena ajarannya itu logis Bapak Ibu, tetapi tidak teologis. Nah, seperti apa sih ajarannya? Ya, saya puji Tuhan kalau mendengar 2 minggu yang lalu beliaunya menyatakan diri untuk mundur jadi seorang pendeta. Ya. Kenapa? Rusak kekristenan. Karena ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Kita lihat ajarannya seperti apa. Klik. Yang pertama, ajaran Kristen progresif Bapak Ibu. Yang pertama, konsep Allah Bapa yang mengorbankan anaknya adalah konsep pagan. Jadi ketika Allah Bapa mengorbankan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, itu
ajaran kafir. Padahal Alkitab dengan jelas di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 mengatakan apa? Allah mengaruniakan anaknya. Kalau Allah tidak mengaruniakan anaknya, tentunya kita akan binasa. Tapi kekristenan progresif memandang yang lain ayat itu. Dan mungkin Allah Bapa itu mengorbankan anaknya. Itu ajaran pagan, itu ajaran kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, bagi kekristenan progresif, mereka menentang adanya dosa warisan. Ya, dosa warisan. Sedangkan Alkitab dengan jelas bahwa dosa waris itu mulai dari nenek moyang Adam dan Hawa yang melakukan pelanggaran, maka keturunan demi keturunan termasuk kita semua mewarisi dosa asal. Kristen progresif berpikir logis. Bagaimana mungkin yang melakukan adalah Adam dan Hawa? Kita pun kecipratan dosa. Mereka tidak mau mengakui itu. Alkitab katakan di dalam Mazmur 51 ayat ke-7 di situ katakan, dalam kandungan mamaku, dalam kandungan ibuku, aku diperanakan sebagai apa? Orang yang berdosa. Siapa di sini sebagai orang tua ngajari anak usia 1 tahun, pukul teman, berkata kotor kepada orang lain? Ada? Tapi pernah nggak Bapak Ibu jumpai ketika anak saudara digarai oleh temannya lalu dia balas pukul? Pernah? Pernah lihat? Pernah nggak anak kita itu marah dan emosi? Gara-gara kita peringatkan sesuatu yang baik tapi ditanggapi dengan cara yang marah? Pernah nggak kita ngajari mereka supaya mereka marah? Tapi kenapa mereka sudah melakukan hal itu? Lalu, karena ini dosa dari Adam sampai keturunan ras manusia itu mewarisi dosa asal. Bagi Kristen progresif tidak mau. Mereka berpikir logis, bagaimana yang melakukan Adam dan Hawa, kok kita juga kena dan disebut sebagai orang yang berdosa? Gak bisa Pak Bu. Kalau Bapak Ibu itu air, ya coba Kak pinjam air. Air ini Bapak Ibu, kalau dibuat tetes, ini ribuan tetes, betul nggak? Air 1 gelas ini kalau saya buat ukuran tetes, itu ribuan tetes baru penuh ini. Tapi air 1 gelas ini saya masuki 1 tetes racun Bapak Ibu. Saya tanya, berani enggak ada orang yang minum? Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena 1 tetes sudah mewakili air ini mematikan. Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa mewakili ras manusia, maka siapapun yang disebut sebagai manusia adalah orang yang berdosa. Berikutnya, next, pandangan tentang Alkitab. Pandangan tentang Alkitab Bapak Ibu, ajaran Kristen progresif mengatakan Alkitab bisa salah, banyak kontradiksi, sering tidak relevan. Inilah Alkitab ini banyak yang bertentangan. Mereka berkata seperti ini, Pak, boleh nggak poligami? Menurut bapak-bapak, boleh nggak? Menurut ibu-ibu, boleh nggak poligami? Nggak boleh. Betul ya? Mereka berkata seperti ini. Loh, bagaimana dengan Daud? Istrinya lebih dari 9. Loh, bagaimana dengan Salomo? Istrinya banyak 1000. Loh, bagaimana dengan Abraham? Istrinya juga banyak. Loh, bagaimana dengan
Berarti Alkitab ini mengandung kebenaran, kesalahan menurut Kristen progresif. Tidak relevan lagi. Kalau nggak konsisten apa yang dilakukan Yesus, maka orang Kristen harus melakukan juga dong. Kalau Yesus makannya gandum, Bapak Ibu wajib makannya juga gandum. Kenapa orang Kristen enggak melakukan apa yang dilakukan Yesus? Paham maksudnya Bapak Ibu di sini? Alkitab ada level lagi di sini, ya kan? Kalau Yesus ya sembahyang pakai sujud, ngapain orang Kristen kalau ke gereja pakai tepuk tangan? Apa yang dilakukan Yesus ternyata nggak dilakukan sama orang Kristen. Berarti kontradiksi itu, Pak Bu yang dikasih Tuhan. Ini cara-cara berpikir logis, tetapi itu tidak teologis. Nah, ketika mereka mengatakan bahwa Alkitab bisa salah, Alkitab banyak kontradiksinya, Alkitab tidak relevan lagi, maka Alkitab mengatakan tidak mungkin Alkitab itu salah. Kenapa demikian? Karena semua apa yang tertulis di dalam Alkitab, iya dan amin. Dan Tuhan berfirman, langit bisa goncang, bumi bisa berubah, tetapi firman-Ku tinggal tetap, tidak mungkin berubah. Pak Bu yang dikasih Tuhan, banyak contoh-contoh di dalam Alkitab yang di situ dikatakan oleh ajaran Kristen progresif bahwa Alkitab mengandung kesalahan, dan ini sangat berbahaya. Akhirnya banyak orang Kristen bingung. Kalau bicara ini kan terjemahan Bapak Ibu, ini kan terjemahannya yang menerjemahkan LAI, tentunya orang-orang hebat-hebat yang ada di sana. Nah, kalau Alkitab orang bilang tunjukkan yang aslinya, tunjukkan yang aslinya. Saya tanya Bapak Ibu, ada enggak naskah aslinya Alkitab? Ada enggak? Ada. Di Misiu, di Vatikan, itu ada naskah-naskah gulungan maut mati, ya, itu ditemukan Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya, ya, satu kitab itu bisa dibawa orang berbondong-bondong, kan nggak mungkin kan Bapak Ibu. Harus di istilahnya kopi. Paham Bapak Ibu? Jadi Alkitab itu tidak mengandung kesalahan sedikit pun, karena apa yang ada di dalamnya ternyata digenapi oleh Tuhan. Itu kebenaran. Terus yang berikutnya, ajaran Kristen progresif Bapak Ibu terima keberagaman manusia termasuk orientasi seksualnya. Maksudnya begini, Pak, Tuhan itu pencipta semua yang ada enggak? Iya. Berarti orang LGBT itu siapa yang menciptakan? Orangnya diciptakan Tuhan, kelakuannya setan. Saudara, di sini dicuci otak lo ya. Lo iya kan? Tuhan mencipta semuanya enggak? Iya. Orang LGBT siapa yang menciptakannya? Tuhan. Orangnya. Tuhan. Pak Bu, mereka pintar dan anak-anak muda dicuci otak di sini. Ya. Jadi bagi orang-orang penganut Kristen progresif ini mengatakan Tuhan itu mengasihi kan? Betul kan? Semua apa yang diciptakan Tuhan pandang sungguh amat baik kan? Kalau ada perilaku seksual seperti LGBT, Tuhan mengasihi enggak? Tuhan mengasihi enggak?
Tuhan mengasihi enggak? Mengasihi. Mengasihi kan? Ya. Betul? Ya. Tuhan mengasihi? Orang. Iya, Tuhan mengasihi karena Tuhan adalah kasih. Gak mungkin Tuhan ini membenci wong. Kontraknya Tuhan adalah kasih. Berarti kehadiran LGBT di sini Bapak Ibu, bagi mereka itu wajar. Karena kerajaannya di tengah dunia ini ternyata Tuhan izinkan itu sebagai bentuk bahwa Tuhan itu sangat mengasihi mereka juga. Nah ini kan ngeri Bapak Ibu. Ini kan ngeri. Ya. Jadi kalau bicara orang lesbian, gay, apalagi ini, biseksual, dan transgender, perhatikan baik-baik. Bagi orang-orang Kristen progresif, ya terima dong mereka. Dan kita harus menghormati. Kalau mereka menentukan dirinya, laki-laki ingin jadi cewek, ya nggak apa-apa, itu haknya kok. Kan Tuhan mengasihi. Masa Tuhan benci? Pak Bu, ini seolah-olah masuk akal. Seolah-olah masuk akal. Perhatikan di sini. Alkitab menetapkan pernikahan itu monogami dan heteroseksual. Hetero artinya beda. Lawan jenis. Iya, lawan jenis. Laki-laki cocoknya dengan Perempuan. ya, Mas John tak cocok sama Pak Budi. Duh iya kan? Iya. Jadi perhatikan monogami dan heteroseksual. Jenis kelaminnya jelas, laki-laki dan perempuan. Nah, kalau orang LGBT, ya, Alkitab dengan tegas mengatakan orang-orang seperti ini tidak akan mungkin mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Yuk kita lihat. Kita lihat dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci. Tahu banci ya Bapak Ibu? Laki-laki kepingin jadi perempuan. Lalu orang pemburit, tahu pemburit? Pemburit itu artinya laki-laki melakukan hubungan dengan sesama laki-laki, itu pemburit. Ya, pencuri, apalagi ini? Kikir. Ya keras dong. Kikir. Orang Kikir. yang keras lagi. Kikir. Wong mati. Perhatikan baik-baik. Jangan dipikir ini apa namanya nakut-nakuti jemaat. Udah, ini Alkitab Pak, firman Tuhan. Ya. Terus apa lagi di situ? Pemabuk. Pemfitnah. Hati-hati yang suka fitnah di belakang. Ya. Kalau ngomong sama pendeta di depan aja. Jadi jangan di belakang, ya. Ya, pemfitnah. Apalagi? Penipu. Yang keras. Penipu. Yang suka ditipu siapa? Saya. Penipu. Perhatikan apa? Dengan tegas kalau kita katakan apa? Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Gak main-main deh Tuhan Bapak Ibu. Jangan coba-coba ini. Dengan jelas Alkitab katakan, kalau orang LGBT di pandangan orang Kristen progresif, gak apa-apa, Tuhan kan yang menciptakan mereka. Tuhan itu kan mengasihi. Itu hak mereka untuk menentukan kehidupan seperti itu. Gak apa-apa, Tuhan menghormati kok hak seperti itu. Masa kita sebagai sesama tidak menghargai orang itu? Kelihatannya bagus ya? Kelihatannya bagus. Tapi Alkitab dengan tegas, orang banci, orang pemburit, pencuri dan lain sebagainya tidak akan mendapatkan bagian dari kerajaan Allah. Ngeri Pak Bu. Tapi Tuhan berkata kepada jemaat di Korintus, beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu melakukan hal-hal seperti ini. Tetapi kamu telah
memberi dirimu disucikan. Ya. Jadi kendati pun modelnya kayak gini Bapak Ibu di hadapan Tuhan, kalau orang itu mau memberi diri, Tuhan ampuni dosaku, yang ini bla 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 bla, Tuhan ampuni enggak Bapak Ibu? Tuhan cinta sama orangnya, Tuhan benci sama kelakuannya, dosanya. Kita beda, Kristen progresif tidak seperti itu. Menyetujui perilaku yang menyimpang itu. Yang berikutnya kita lihat pandangan tentang keselamatan. Ajaran Kristen progresif menekankan moral berbuat baik agar selamat. Perhatikan baik-baik. Sejauh mana perbuatan itu baik dan dinyatakan itu baik, betul-betul baik, nggak ada ukurannya. Siapa yang bisa mengukur sebuah perbuatan? Tidak ada Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik ya. Ada orang ngomong seperti ini, Pak, yang penting itu kan taat dengan kepercayaannya. Baik enggak itu? Yang penting dia menjalani, bisa menjalani. Saya katakan di atas mimbar ini, itu pikiran yang sesat Bapak Ibu. Itu cara-cara iblis untuk menggunakan kebaikan, mengkaburkan seseorang supaya tidak melihat mutiara di dalamnya kebenaran itu. Nah, ketika seseorang menekankan moral, menekankan etika, menekankan perbuatan baik, maka kecenderungan orang tidak akan membutuhkan juru selamat dalam hidupnya. Saya katakan, perbuatan baik tanpa Kristus itu adalah penipuan setan. Moral yang tinggi tanpa Kristus itu adalah penghinaan kepada Tuhan. Karena kesalahan orang-orang seperti ini yang tanpa Kristus itu seperti serbet. Siapa di sini ke gereja pakai baju dari serbet? Ada? Makanya kesalahan orang di mata Tuhan itu seperti kain kotor. Moral yang tinggi, etika yang tinggi tidak akan mungkin membawa seseorang untuk hidup dalam perkenanan Tuhan. Ingat baik-baik Bapak Ibu, hati-hati. Ingat baik-baik ya. Di sini Alkitab mengajarkan perbuatan baik itu adalah buah dari orang yang sudah diselamatkan. Artinya keselamatan itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan usaha kita, sama sekali nggak ada. Tuhan tidak usah dibantu untuk membuat diri kita bisa masuk surga, nggak usah. Karena Tuhan mampu untuk melakukan itu. Ketika kita membantu Tuhan, seolah-olah membantu Tuhan supaya kita berpikir bisa masuk surga. Saudara salah alamat. Itu bukan Tuhan yang sesungguhnya. Ya. Jadi, ketika Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada Bapak Ibu, maka sama sekali tidak ada unsur usaha kita sama sekali. Nah, bagi orang yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan, pasti ada buahnya, itu pasti. Makanya kalau orang ngomong aku sudah diselamatkan tapi kelakuannya kayak tadi menipu orang, ya. Terus apalagi kikir, itu belum diselamatkan. Loh iya Pak Bu. Coba kita introspeksi diri aja lah Bapak Ibu, untuk membandingkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jujur aja, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, untuk Tuhan berapa persen sih? Untuk kita pasti jauh lebih besar, betul kan? Kadang-kadang kita masih perhitungan dengan waktu sama Tuhan. Waktu untuk Tuhan aja masih dinego, padahal 1 minggu sekali. Itu namanya kekeh, Bapak. Waktu aja dikorupsi sama orang Kristen.
menjawabkan semua Bapak Ibu. Kalau saya sebelum tidur, saya berpikir sepanjang malam sebelum saya istirahat, saya berpikir, memikirkan kalau seandainya Tuhan panggil saya di malam ini, istilahnya tidur nggak kembali bangun, apa sudah siap? Dan itu menjadi alarm yang bagus bagi kita memiliki kesadaran yang seperti itu. Kalau orang nggak pernah memikirkan tujuan hidupnya Bapak Ibu, orang itu sembarangan menggunakan hidup, itu pasti. Kita kembali di sini Bapak Ibu. Perbuatan baik tidak mungkin bisa menyelamatkan. Perbuatan baik itu sebenarnya racun jika perbuatan baik itu tanpa Kristus. Orang di luar sana ada nggak yang lebih baik daripada orang Kristen? Ada nggak? Tapi itu perbuatan baik tanpa Kristus. Makanya kekristenan yang ortodoksi adalah mengajarkan anugerah yang disebut anugerah Tuhan itu tanpa sedikit pun ambil dari manusia. Itu baru anugerah. Di luar sana Pak Bu, ajaran cukup banyak. Di dalam kekristenan sendiri, ajaran Injil palsu itu cukup banyak. Termasuk saya katakan Katolik itu menekankan tentang perbuatan baik. Engkau mau selamat harus berbuat baik. Hati-hati Pak Bu, Alkitab tidak pernah mengatakan seperti itu loh. Hati-hati. Orang akan berseru Tuhan, Tuhan, tapi Tuhan katakan aku tidak pernah mendengar engkau. Kenapa demikian? Ada seorang mahasiswa, ketika saya tanya, menurut kalian untuk masuk surga perlu enggak keterlibatan kita untuk berusaha? Perlu Pak? Harus 50-50. Tuhan memberikan keselamatan, lalu kita harus berespon. Saya tanya, ketika manusia dalam status berdosa, Tuhan bilang apa? Engkau mati. Itu di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 17. Engkau mati. Dan betul kan? Ayatnya pasal yang ketiga, manusia mati. Orang mati bisa apa Pak Bu? Bisa berespon? Orang mati bisa cari Tuhan? Tidak mungkin. Saya dulu menganut mereka Bapak Ibu, model-model yang seperti ini, tapi saya bertobat. Saya kembali cari banyak, baca buku, banyak baca buku dan belajar sungguh-sungguh. Saya dulu sudah menyesatkan banyak orang karena ajaran seperti ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada sedikit pun usaha kita untuk nyokok Tuhan supaya kita bisa masuk surga kalau bukan anugerah Tuhan berikan kepada kita. Jadi Pak Bu, orang yang sudah diselamatkan Tuhan pasti dia melakukan perbuatan-perbuatan baik karena itu adalah buah keselamatan. Jangan dibalik ya. Kau berbuat baik supaya diselamatkan itu sudah salah total. Justru engkau diselamatkan, maka engkau bisa berbuat kebaikan hidupmu. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Jadi keselamatan anugerah kebaikan tidak menyelamatkan karena seperti kain kotor. Itu jelas. Makanya di dalam YouTube-nya Pendeta Brian dan salah satu Habib, dia katakan seperti ini. Masa sih saya nggak percaya deh Habib orang yang baik kayak gini, Habib yang orang saleh kayak gini. Masa Tuhan tidak selamatkan gara-gara nggak percaya Yesus? Saya kaget itu Bapak Ibu. Pendeta Pak Bu, ini pendeta Pak Bu. Langsung saya cat Bapak Ibu.
Saya kasih tahu, Bapak harus bertobat itu. Itu dilihat banyak ribuan orang itu komen-komen. Bapak tidak sudah mengajarkan Injil yang lain. Pak Bu, ini cara iblis loh Bapak Ibu. Menampilkan sesuatu yang palsu seolah-olah itu adalah yang asli. Bapak Ibu pernah melihat di jalan raya, kelihatannya di sana ada genangan air, tiba-tiba kita dekati, kita kejelek. Apa namanya itu? Iblis caranya menebarkan ajarannya seolah-olah logis, seolah-olah kebenaran, tetapi itu adalah racun yang mematikan. Ada orang berkata seperti ini, Pak, kita kan sudah diselamatkan. Iya. Kalau begitu, boleh dong kita bebas bikin dosa. Orang model kayak gini pasti belum selamat. Kenapa? Masih berpikir tentang enaknya dosa. Paham Bapak Ibu? Orang yang sudah diselamatkan Tuhan tidak akan mungkin pakai habit yang lama, kehidupan yang lama. Dia tidak akan mungkin, sudah muak lihatnya. Kalau lihat kehidupan dulu, aku muak Pak. Itu baru orang yang sudah diselamatkan. Aku dulu begini, tapi muak aku lihatnya kalau lihat ke belakang kehidupan saya seperti apa dulu. Tapi kalau orang berkata, kan kita sudah diselamatkan, kita nggak apa-apa dong bikin ini kesalahan ini dan itu. Ini orang yang belum diselamatkan sama Tuhan, karena ia masih berpikir dan memikirkan tentang nikmatnya dosa. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perbuatan baik adalah hasil dari Tuhan sudah menyelamatkan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan, maka melahirkan perbuatan baik dalam kehidupan kita. Ya, klik kita lihat di sini. Nah, kita lihat apakah Yesus satu-satunya jalan keselamatan? Halo? Ya. Betul? Betul. Kalau itu ada orang yang hidupnya sangat beribadah, orang itu ngasih banyak persembahan kepada anak yatim piatu, orang itu banyak membantu banyak orang, masa sih Tuhan nggak mau menyelamatkan? Gara-gara cuma satu nggak percaya Yesus. Bagaimana Bapak Ibu? Sebaik apapun orang itu dipandang sesamanya, kalau tidak mau mengaku Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab katakan engkau akan binasa selama-lamanya. Pluralisme katakan tidak ada kebenaran mutlak, semua relatif. Yesus hanya salah satu jalan, banyak jalan menuju Roma. Betul, banyak jalan menuju Roma. Saudara ke Roma dari Juanda langsung transit misalnya ke Singapura, Singapura transit ke Hong Kong, bisa sampai Roma. Saudara berangkat awalnya dari Surabaya ke Jakarta dulu naik kereta api. Di Jakarta saudara langsung ke Roma, nyampe enggak? Kan banyak jalan menuju Roma, Pak. Kan seperti itu. Jadi kita ini kan tujuannya itu satu Pak, satu. Cuma jalannya beda-beda. Pernah enggak mendengarkan penjelasan seperti itu? Sering. Itu sesat. Kalau Tuhan katakan akulah pintu, menunjukkan satu tunggal, tidak ada pintu yang lain. Akulah gembala, tidak ada gembala yang lain, hanya Dia. Akulah kebenaran, tidak ada kebenaran yang lain, hanya Yesus. Akulah jalan, tidak ada jalan yang lain, hanya Dia. Seharusnya Bapak Ibu, kalau konsep kita benar tentang hal ini, kita nggak bisa tenang hati kita kalau kita tidak memberitakan Injil kepada orang lain. Saya tadi pagi sudah 5 orang, dan tiap hari
Itu pagi kah, siang kah, malam kah, saya selalu memberitakan Injil kepada orang lain. Karena tidak akan mungkin seseorang bisa masuk surga kalau pintunya menggunakan pintu yang lain. Tidak akan mungkin orang bisa masuk surga kalau jalannya menggunakan jalan yang lain. Pak, jangan fanatik, bukan fanatik. Pak, jangan sok suci, bukan masalah sok suci. Tapi ini bicara kaidah, Bapak Ibu. Kekristenan harus menghargai orang lain. Tapi bicara mengenai kaidah, mengenai doktrin, kita harus jelas. Jangan ikut-ikutan. Banyak sering kali saya ketika menginjili ada seorang penjual di samping Petra itu banyak toko-toko, Bapak Ibu, warung-warung itu. Saya sering di situ nongkrong, Bapak Ibu. Banyak sopir-sopir kan, grab-grab itu. Bapak yang jual itu nasi, senang sekali. Senang sekali bicara sama saya. Dia adalah orang yang fanatik sekali, paling benci sama orang Kristen. Dia cerita kepada saya seperti ini. Tapi saat itu dia mau belajar. Pak Pendeta, boleh tidak saya bertanya? Boleh. Kesempatan buat saya untuk menyampaikan. Karena di warung itu bukan hanya dia, banyak yang beli makan di situ. Saya semangat sekali menyampaikan Yesus itu satu-satunya Tuhan. Kalau belum waktunya mati, gak mati juga Bapak itu. Iya kan? Kenapa orang Kristen takut? Takut, Pak. Kalau dilempar batu. Lah kalau dilempar batu, batunya kecil gitu kan gak sakit, gak apa-apa kan? Gak sampai mati kok. Kalau mati pun Bapak Ibu, suatu saat kita akan mati, kan gitu kan? Lu mati dengan cara terhormat atau mati dengan cara hidup yang sia-sia? Tinggal pilih aja. Saya tanya, Bapak Ibu, suatu saat akan mati kan? Ya. Loh, anak sih nggak percaya. Aku ragu, Pak. Kan pakai aku nggak mati, Pak. Loh iya kan Bapak Ibu? Iya kan? Ya. Suatu saat Bapak Ibu akan mati kan? Ya. Saya tanya Bapak Ibu, kematian kita mau secara terhormat atau mati yang nggak ada manfaatnya? Terhormat. Beritakan Injil. Saya sangat diberkati ketika teman-teman itu kirim video seorang hamba Tuhan yang namanya Bapak Pendeta Stephen Tom. Usia 84 tahun. 84 tahun. Naik kapal itu lantai 3, Bapak Ibu. Saya tahu bagaimana naik kapal itu. Itu kalau naik kapal yang namanya lantai 3, Bapak Ibu. Ini 84, Bapak Ibu. Pergi ke Pulau Sabu, ke Kupang. Ngapain? Beritakan Injil. Dan dia tidak pernah takut. Ketika ditanya, Bapak, kenapa Bapak gak emeritus? Bapak gak pensiun? Usia Bapak sudah 84. Aku tunggu pensiunku jika Tuhan panggil aku. Luar biasa, ini orang yang sudah tua memberikan hidupnya betul-betul untuk Tuhan. Ini orang yang tahu isi hati Tuhan, Bapak Ibu. Pulang dari Kupang kemarin ngadakan speak lagi pembinaan seminar tentang kekristenan. Jadi semakin tua Bapak Ibu, semakin gencar dia bekerja untuk Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu dipercaya Tuhan, melayani Tuhan di tempat ini, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena suatu saat kalau Bapak Ibu tolak terus, Tuhan akan cabut kepercayaan itu. Tuhan tidak butuh orang muda kayak itu. Ingat baik-baik, dan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan suatu saat. Jangan sampai Tuhan berkata, "Nyala engkau, aku tidak pernah mengenal engkau pembuat kejahatan." Ingat baik-baik, ini ngeri Bapak Ibu. Saya sebagai hamba Tuhan, saya harus banyak koreksi diri. Dan saya lihat hamba Tuhan ini, Pak Stephen Tom, aduh tertemplak saya, tertemplak betul.
tunduk-tunduk Bapak Ibu, tapi naik sendiri itu, ya. Yang asisten-asistennya pendeta-pendeta itu di belakangnya, nggak mungkin gendong itu nanjaknya tinggi Bapak Ibu. Itu karena naik naik pesawat pun saya lihat, pesawat ekonomi Bapak Ibu naik. Ini pendeta besar Bapak Ibu, internasional tapi sederhana sekali. Saya terinspirasi, terpanggilnya saya itu gara-gara beliau juga. Buku-buku yang saya konsumsi itu buku-bukunya beliau juga. Makanya kalau orang doktrinnya benar, kaidahnya benar, gak mungkin dia akan tutup mulutnya untuk tidak berkata yang benar, berkata tentang kabar baik kepada orang lain. Gak mungkin. Dia pasti akan memberitakan kabar baik. Kenapa demikian? Yesus satu-satunya jalan. Banyak orang yang punya pegangan seperti Yesus satu-satunya jalan ke surga, tetapi ada jalan di berbagai agama. Kenapa? Kristen progresif tujuannya supaya diterima banyak orang. Tujuannya itu, dan carinya nyaman. Tuh, kalau orang seperti ini kan pasti diterima kan Bapak Ibu? Oh, diterima Bapak Ibu. Diterima pasti. Jadi mereka mengatakan, apa? Kan di agamamu ada keselamatan, di agama kita ada keselamatan. Pokoknya satu-satu. Tak bisa Bapak Ibu. Ya. Alkitab dengan jelas keselamatan ditawarkan kepada semua manusia. Tetapi tidak serta-merta semua selamat. Hanya semua orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Kalau ada Bapak Ibu orang yang mempengaruhi dengan kebaikan engkau bisa masuk surga, Bapak Ibu harus kasih tahu tentang kebenaran ini. Karena ini cara setan untuk menaburkan Injil lain. Kalau orang tidak mengerti Injil ini yang sesungguhnya, dia akan ngerti. Berikutnya tentang surga, pandangan Kristen progresif katakan orang baik masuk surga versi masing-masing. Alkitab katakan surga di sopo. Kemarin saya penginjilan, lalu orang ini berkata, kami punya surga. Saya ditawari surganya dia. Lalu saya bilang gini, isinya apa surga? Dia sampaikan dia seperti ustaz-ustaz mereka. Dan saya katakan, tidak mungkin aku mau masuk surga. Tidak mau. Terus dia tanya, kenapa? Karena mesum. Langsung gak dibalas apa-apa. Surga model apa itu? Jadi Bapak Ibu, orang baik dipikir bisa masuk surga versi masing-masing seperti baik. Ya, Alkitab dengan jelas hanya Yesus penguasa surga dan bumi. Baca Matius 28 ayat 18, Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Suatu saat mulut akan mengaku. Siapa? Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Setiap lutut. Makanya saya bilang, setiap saya menginjil saya bilang, hari ini engkau boleh mengejek saya ketika saya berkata tentang Yesus, tapi suatu saat mulutmu akan mengaku dan lututmu akan berlutut, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Harus berani Pak. Tidak ada gunanya kalau kita tutup-tutupi. Kenapa demikian? Mereka itu sudah mempelajari strategi kita. Percuma. Sampaikan aja. Ya. Perhatikan. Allah adalah kasih.
Tidak mungkin tidak mungkin Tuhan yang kasih itu menciptakan neraka. Masuk akal ya? Tuhan kan mengasihi, nggak mungkin neraka itu ada. Alkitab dengan jelas neraka itu ada, disediakan untuk siapa? Iblis ya. Pengikutnya. Masih ada kepanjangannya Pak. Dan Pengikutnya. pengikutnya. Bukan hanya iblis saja. Iblis pun tidak mau dihukum dewe, Bapak Ibu. Delek ponco. Dia datang kembali. Nah, jadi semua akan selamat, bahkan termasuk apa? Iblis bilangnya gitu ya, Kristen progresif. Tapi Alkitab katakan Allah adalah kasih, tetapi ingat Allah juga adalah adil. Dengan keadilan Tuhan harus ada neraka, tidak bisa. Dengan kasih Tuhan harus ada surga. Jadi yang tidak percaya kepada Yesus Kristus akan dicampakkan ke dalam neraka. Coba Wahyu 21 bisa dibaca. Bapak Ibu yang menemukan. Wahyu 21 ayat 8 mengatakan, tetapi orang-orang penakut. Perhatikan, orang-orang Penakut. penakut artinya di sini bukan penakut takut hantu, bukan itu. Penakut itu artinya di sini orang-orang yang menutup dirinya untuk tidak memberitakan kabar baik itu yang disebut penakut. Lanjutnya Bu, belum Bu? Orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak beriman kepada Kristus. Terus Bu? Orang-orang keji. Ya, terus? Orang-orang pembunuh. Ya. Orang-orang sundal. Tukang sihir. Penyembah-penyembah berhala. Yang semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ngeri Bapak Ibu. Kasih yang terbesar kalau Bapak Ibu menjamin, yuk jangan usah percaya sama Yesus satu-satunya Tuhan. Yuk. Ngeri. Kalau dihukum di neraka ada waktunya kayak penjara di LP Forum, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kena berapa? 5 tahun nggak apa-apa Pak Bu. Itu selama-lamanya, nggak ada waktu di situ. Ya. Jadi dengan jelas Alkitab ajarkan di sini. Surga itu nyata. Neraka itu punya nyata. Berikutnya, klik. Jangan kerja ajaran sesat. Perhatikan 2 Petrus 2 ayat pertama, di situ dikatakan bagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Perhatikan, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Kekristenan diperhadapkan hal yang sama. Dulu umat Tuhan disusupi oleh nabi-nabi palsu. Sekarang ini bagaimana? Sekarang ini betapa luar biasanya nabi-nabi palsu mengajarkan tentang Injil lain. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangka penguasa yang telah menebus mereka. Siapa penguasa yang menebus? Kristus Yesus. Apalagi? Dan dengan cara demikian segera mendatangkan apa? Kematian atas dirinya sendiri. Ternyata dulu sama Pak Bu. Sekarang semakin luar biasa. Jadi iblis bergerak menggunakan tangan kanan orang-orang yang ia percaya. Ajaran-ajaran itu ditabur. Berikutnya, nih, yang kedua, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima apa? Ajaran yang sehat tidak diterima. Yang diterima apa? Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan. Ini gereja isinya butuh. Khotbahnya isinya pengalaman terus, tiap dikhotbahkan pengalaman terus. Kalau ada
yang setiap khotbah itu cerita tentang pengalaman hidupnya, tinggalkan gereja seperti tidak sehat. Makanya di sini yang berada di belakang mimbar di sini saya ingatkan, jangan sembarangan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau yang kau sampaikan adalah pengalaman hidupmu terus, ya bukan firman Tuhan yang disampaikan, tuh tidak boleh. Ya. Kan ada orang seperti itu kan Bapak, cerita tentang keluarganya, ya, cerita jalan-jalan ke luar negeri. Ini bukan bersaksi, ini pamer. Banyak kan gereja model kayak gitu, tapi orang senang. Ada pula gereja yang suka ngundang ngomong. Apa isinya nggak ono, guyonan, kadang-kala Alkitab pun dibuat mainan juga. Tapi orang suka kan Bapak Ibu? Suka. Yang model kayak gitu-gitu. Dulu ini dalam kita katakan di hari akhir orang yang suka dengan ajaran yang sehat. Siapa di sini yang suka mie? Mie yang semua instan. Enak kan di lidah? Enak. Apa yang enak belum tentu sehat. Tapi banyak orang yang konsumsi. Makanya banyak orang yang kena kanker getah benih, banyak yang kena tumor. Instan-instan, enak dirasa di lidah. Tetapi apa yang enak belum tentu sehat. Coba kalau Bapak Ibu masak tanpa miwon, tanpa apa lagi? Sasa. Yuk rasanya ya apa? Tanpa itu sehat enggak? Sehat. Tapi nggak enak. Iya. Kalau sudah terbiasa ya enak, ya. Tapi orang yang sudah terbiasa nggak pakai yang bumbu-bumbu penyedap Bapak Ibu. Kalau kena bumbu penyedap itu enak gitu. Tapi orang yang sudah suka dengan rasa bumbu penyedap Bapak Ibu, nggak pakai itu Bapak Ibu. Waduh, hambar. Lidahnya sudah bilang hambar seperti itu. Guru-guru palsu dikumpulkan. Ya, cari pendeta, sehingga mau sing dadel. Cari pendeta, sehingga kira gitu kan. Oh, ketawa-ketawa, apanya gitu loh. Ya, saya lihat itu. Salah satu teman saya di tingkat saya itu sering ngundang itu semuanya. Sekali ngundang itu mahal Bapak Ibu, 45 juta. Saya bilang gini, itu jemaatmu kok kasih makan makanan penyedap rasa semua itu, lama-lama kena kanker itu. Memang gereja besar ini, tapi kan sayang Bapak Ibu, meracuni pelan-pelan. Dan ini ternyata dari dulu sudah, ya akan datang waktunya. Kapan? Sekarang ini begitu luar biasanya, ya, memuaskan telinga. Cuma nampak teku, kalau keras dia. Saya bilang ya Mbak Popo, yang sehat itu memang model kayak gini. Yang disampaikan firman Tuhan. Kita ini sedang diperbaiki sama Tuhan. Di sini adalah bengkel. Bukan hanya Bapak Ibu yang diperbaiki, saya pun diperbaiki. Saya pun harus bertobat. Jadi firman Tuhan ini bukan hanya untuk Bapak Ibu, untuk saya. Makanya pedang bermata dua. Tahu Bapak Ibu pedang bermata dua? Itu biasanya yang digunakan untuk para pahlawan zaman dulu untuk berperang. Pedang bermata dua itu Bapak Ibu. Depan tajam, belakang pun tajam. Jadi bisa menghunus orang lain, tapi juga bisa menghunus dirinya. Saul mati gara-gara kan pedang bermata dua. Jadi firman ini Bapak Ibu bukan hanya untuk Bapak Ibu, untuk saya juga supaya saya bertobat. Ya kan? Makanya saya bilang sama mahasiswa, kalau kamu yang melayani Tuhan belum sampai kamu sakit, enggak belum sembuh.
Kami itu kalau melayani Bapak Ibu, sampai kadang-kadang kerokan juga, wis tak betah-betah Bapak Ibu. Capek kayak apa pun dari luar kota, sini ada tugas, saya harus melayani. Sakit kayak apa Bapak Ibu, kecuali kalau sudah nggak bisa jalan, itu pun merasa punya hutang di hadapan Tuhan. Tapi kalau masalah yang lain, ada tamu sudah kalah, terus ada apa lagi sudah kalah. Kenapa? Iya sibuk. Lama-lama dikasih Tuhan tidak sibuk. Kalau nggak sibuk ditaruh di samping bed terus. Tahu maksud saya? Bisa sakit. Jangan sampai ya Bapak Ibu. Berikutnya, bagaimana cara mengenali ajaran sesat? Pegang yang asli. Pegang yang asli, maka Bapak Ibu mudah mendeteksi mana yang palsu. Lihat, ini yang asli, ini yang tidak. Bapak Ibu, caranya gimana kita bisa mengenali yang palsu? Pakai ini terus, pakai ini terus. Maka ketika ada orang sodorkan yang gak asli, kok gak enak lah jalan ini. Sepatu nih, merek podo, tapi kok bedo. Tahu Bapak Ibu misalnya? Mereknya bodoh, tapi kok dipakai bedo? Oh ternyata si ini palsu. Coba yang pakai cincin emas atau berlian dan yang pakai cincin sepuan, tembaga paling banyak, beda orangnya. Kena keringet, apalagi keringetnya asamnya tinggi, 3 bulan Bapak Ibu. Kerok. Buat lagi ya Pak ya. Buat berapa Bu? Kok gatel? Mungkin mau dapat duit Om. Loh, apa hubungannya gatel di tangan terus oleh duit? Iya kan? Hati-hati ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, pegang aslinya, maka Bapak Ibu bisa mendeteksi yang lain itu palsu. Berikutnya, hati-hati dengan Injil palsu. Ajaran Kristen progresif adalah sesat, bagikan jalan yang lurus tetapi ujungnya membawa kepada kematian atau kebinasaan. Hati-hati, begitu banyak taburan-taburan ajaran dari nenek moyang yang tidak bertanggung jawab, ya. Tapi itu adalah bisa ular yang bisa mematikan hidup rohani kita di mata Tuhan. Mari kita waspada diri, kita pagari anak-anak kita supaya mereka mendapatkan ajaran yang benar. Jangan dipandang ini hal yang biasa Bapak Ibu, ya. Jangan dipandang, oh nanti kan ngerti sendiri, nggak bisa Bapak Ibu. Jangan berpikir anak kecil kalau sudah ditanami Bapak Ibu dari kecil, maka tanam itu akan tumbuh begitu kuat, jauh lebih kuat. Ya. Kalau ajaran itu salah, maka tumbuhnya ajaran itu begitu kuat mencekram pemahaman orang itu, dan untuk mencabutnya dan menggantikan dengan yang benar itu sulitnya bukan main.